Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Gua mau ngobrol ringan sekaligus membahas ini ada sebuah news update yang berkaitan dengan Ralf Rangnick, di mana dikabarkan ya kalau Ralf Rangnick ini atau Manchester United ini perburuannya agak sedikit ditahan dulu, perburuan manajer barunya ya. Ini agak ditahan dulu. Dikabarkan ini karena pihak klub, manajemen klub ya, direktur dan lain-lain melihat ada sesuatu yang impresif ini dengan Ralf Rangnick menangani Manchester United. Dan walaupun Rangnick ini kan tadinya judulnya itu interim selama 6 bulan, lalu setelahnya 2 tahun sebagai konsultan, tapi ini kan belum pasti seperti itu. Tetap ada kemungkinan Rangnick ini berubah menjadi manajer selanjutnya dan lain-lain. Nah, bagaimana gue melihat hal tersebut ya? Begini, ini agak sedikit unik ya, karena apakah benar berita ini? Gue sih 50-50. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Sekarang melihat di bursa transfer Manchester United cukup lebih banyak ke arah melepas pemain daripada mendatangkan pemain. Ini kan juga banyak yang bilang ini jadi tanda tanya begitu ya. Apakah ini terkait dengan manajer yang selanjutnya, di mana Manchester United tidak mau membuat investment atau investasi yang salah, karena ketika kita membeli pemain itu kan sebenarnya kita menginvestasi uang, atau Manchester United menginvest uang ke pemain tersebut untuk mengembalikannya dalam bentuk performa dan lain-lain lah ya, yang terkait dengan sepak bola maupun secara bisnis, kurang lebih demikian. Nah, Manchester United tidak mau mengambil resiko menginvestasi atau invest ke pemain baru. Kenapa? Karena belum jelas nih apakah pemain tersebut ini diinginkan oleh manajer selanjutnya dan lain-lain. Artinya manajer selanjutnya dari Manchester United ini masih buram. Dan tentu saja di samping 4 nama yang sudah beredar dan gue sudah bikin videonya, nama Ralf Rangnick ini tentu saja tidak bisa dihapus ya. Sekalipun gue punya pandangan atau punya favorit tersendiri ya, siapa manajernya, tapi gue masih belum bisa bilang, masih gue godok lah ya. Tapi paling tidak gue menanggapi bagaimana kalau seandainya Ralf Rangnick lah, katakanlah demikian ya, yang menjadi manajer Manchester United, ya ini tentu saja bukan hal yang mengagetkan. Kalau seandainya Ralf Rangnick ya di akhir musim nanti, contoh nih, bisa membawa Manchester United finish di zona Liga Champions, di mana ini juga bukan hal yang serta-merta bisa dengan mudah diraih oleh pelatih-pelatih sebelumnya. David Moyes gagal. Louis van Gaal sempat dia kan, ya karena mengambil alih dari David Moyes pada saat itu. Ataupun kita finish tapi tidak di 4 besar pada saat itu. Jose Mourinho pun juga demikian ya kan. Jadi hal ini artinya finish di 4 besar ini, kalau seandainya ini dianggap sesuatu yang luar biasa oleh board manajemen Manchester United, bisa jadi iya. Karena tentu saja dengan tampilnya Manchester United di Liga Champions ini, paling tidak dari sisi klub ya, prestisius, bisnis dan lain-lain, ini lebih banyak faktor positifnya. Sehingga ini akan menjadi sesuatu yang melegakan, menyenangkan bagi board klub ya, board director klub Manchester United. Nah, lalu yang kedua, ya bisa jadi oleh karena itulah pihak klub akan mengatakan ke Ralf Rangnick, teruskan di musim selanjutnya. Toh kontrak Ralf Rangnick dengan Manchester United ini kan artinya dia berada di klub ini ya, baik dengan peran manajer interim maupun konsultan. Ini kan masih tersisa 6 bulan yang saat ini dan nanti 2 tahun kan. Artinya masih ada 2 tahun kemudian begitu. Kalaupun seandainya kan mau setahun lagi jadi manajer, lalu setelahnya baru dia jadi konsultan, atau bahkan diteruskan sepanjang Ralf Rangnick 2,5 tahun di Manchester United sebagai manajer, itu masih tetap bisa opsi demikian nih kalau gue ngelihat ya. Jadi gue juga melihat bagaimana Manchester United ini dalam mengambil keputusan itu tidak kaku, tidak rigid ya. Ini terlihat, contoh yang paling jelas adalah penunjukan Ole Gunnar Solskjaer. Ingat pada saat itu berita sudah banyak ya disampaikan kalau rencana awal itu kan memang Ole Gunnar Solskjaer hanya sebagai interim di Manchester United. Tapi dengan apa yang ditunjukkan, hasil-hasil yang ditunjukkan ya, impresif, dukungan dari pihak internal maupun eksternal, yang akibatnya board manajemen Manchester United
meninggalkan calon favorit pada saat itu, Mauricio Pochettino, beralihlah ke Ole Gunnar Solskjaer. Nah, ini apakah mungkin bisa terjadi lagi di Ralf Rangnick? Menurut gue sangat mungkin. Apalagi melihat itu tadi ya, Rangnick ini jangan dilihat hanya 6 bulannya sebagai interim, tapi dia 2,5 tahunnya di Manchester United. Kalau gue secara ringan amatiran melihatnya ke sana. Jadi bisa saja. Dan ini apakah hal yang bagus bagi Manchester United kalau seandainya Ralf Rangnick bisa membawa Manchester United finish di 4 besar, atau mungkin Manchester United di kompetisi Eropa, Liga Champions bisa dibawanya sampai ke babak yang jauh ya. Mungkin gue nggak tahu lah, semifinal contohnya, atau bahkan sampai ke final. Ya bukan tidak mungkin keputusan-keputusan seperti itu, artinya Ralf Rangnick akan diangkat sebagai manajer paling tidak untuk 1 musim lagi ya, paling tidak untuk 1 musim lagi, bisa saja terjadi. Atau bisa mungkin membawa Manchester United juara Piala FA ya, atau sampai ke final Piala FA, hal-hal demikian. Ya menurut gue kalau Ralf Rangnick bisa membawa sampai sejauh itu, peluang itu sangat terbuka. Toh juga sampai saat ini Manchester United belum secara definitif ya, apalagi secara ofisial menunjuk siapa yang akan menangani Manchester United sebagai manajer setelah atau pada saat musim panas tahun ini. Artinya untuk musim depan belum ada sama sekali. Jadi peluang itu masih terbuka, dan Ralf Rangnick tentu saja akan bisa melanjutkan ya program-program dia yang ingin dilakukan untuk Manchester United, karena praktis menurut gue ketika dia datang hanya sebagai interim 6 bulan, waktu ini sangat tidak cukup untuk membangun sesuatu yang baru di Manchester United, menggantikan hal yang lama, sistem permainan, filosofi dan lain-lain, formasi, komposisi, dan juga hal-hal lain yang terkait dengan penampilan Manchester United di atas lapangan maupun di luar lapangan, dressing room dan lain-lain, yang membuat kebijakan yang mungkin efeknya lebih besar lagi. Ini kan tidak mungkin dalam waktu 6 bulan ini. Jadi menurut gue kalau seandainya manajemen memutuskan untuk memperpanjang Ralf Rangnick ya, tentu saja dengan pertimbangan ABCD, ya gue sih sepakat aja. Kalau seandainya itu tadi ya, dia bisa finish 4 besar, membawa Manchester United lebih jauh lagi di Liga Champions maupun juga di Piala FA. Tapi kalau seandainya tidak, menurut gue memang ada baiknya Rangnick mungkin naik posisinya ke konsultan ya, memberikan kesempatan terhadap orang lain ini menjadi manajer Manchester United dengan ya dia menjadi pengawasnya. Itu sih menurut gue hal yang mungkin otomatis juga akan terjadi, yang diputuskan oleh manajemen kalau seandainya let's say Manchester United tidak bisa mengamankan posisi 4 besar untuk musim ini, atau kita tersingkir di babak awal Piala FA maupun juga Liga Champions. Menurut gue tidak mungkin itu yang akan diambil, tapi so far kabarnya demikian ini ya. Jadi kalau gue melihat ini, Rangnick menjadi orang yang kelima nih, calon kelima. Jadi calon manajer Manchester United ini ada 5 ya. Julen Lopetegui, Luis Enrique, Mauricio Pochettino, Erik ten Hag, dan juga Ralf Rangnick. Nah, bagaimana menurut teman-teman kabar ini tentang adanya isu Rangnick bisa jadi akan diperpanjang oleh Manchester United sebagai manajer ya? Atau teman-teman sudah punya calon lain, favorit lain, bisa drop di kolom komen ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.